Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Video kali ini gue akan bahas garapan retro, dan ini garapan retronya pakai stablecoin. Jadi aset yang kalian depositkan itu resiko fluktuatifnya nggak ada gitu ya. Sebenarnya ada sih kalau dia di-peg gitu ya. Ya semoga tidak di-peg lah karena pakai USDT ataupun USDC. Terus resiko lainnya ya kalau platformnya kena hack atau kabur. Tapi sejauh ini hasil riset gue ini harusnya cukup legit ya untuk projectnya. Jadi project yang gue bahas ini namanya adalah Level USD ya. Jadi ini adalah first stablecoin yang di-backing oleh Restake Dollar Token ya, dan dia di-funding oleh Polychain dan juga Dragonfly Capital. Jadi ini Twitternya ya di @levelUSD. Ini ada yang bilang bahwa punya peluang menjadi the next-nya uh, usual money ya, the next-nya usual money sama the next-nya um, aduh, projectnya apa lagi gue lupa, yang depositnya itu stable juga. Kalau teman-teman masih inget ya, yang warna hitam websitenya. Jadi ya ini ada peluang lah, banyak prediksi dari para whale ya, kenalan-kenalan gue yang memang ada deposit besar di sini. Jadi kita coba riset dulu ya, dan kita cari tahu sebenarnya level ini tuh project apa ya, si level money. Jadi level money ini atau namanya Peregrine Exploration, tapi ya sekarang namanya level money, sama kayak usual money gitu ya. Dia dapat funding total 3,6 juta, dan dia dapatnya itu di 29 Agustus 2024. Jadi belum lama sebenarnya. Investornya itu ada Polychain Capital, ada Dragonfly Capital, Robot Venture, dan sisanya beberapa individual gitu ya. Total dapat 3,6 juta gitu. Nah, rinciannya ada di sini. Teman-teman bisa lihat ya di CryptoRank. Nanti gue akan taruh linknya di deskripsi kalau kalian pengen pelajari. Sebagian besar ada angel investor, corporationnya sedikit gitu. Dan which is sebenarnya ini cukup bagus gitu ya. Nah, level money ini apa gitu, dan sebenarnya udah punya TVL berapa. Jadi kalau sejak tanggal 9 November dia ada announcement bahwa dia punya 10 juta US dollar TVL. Jadi TVL-nya itu lagi growth pelan-pelan gitu dan akan terus bertambah. Terus kalau kita lihat dari dokumennya di sini, sebenarnya dia ini apa ya? Jadi apakah dia sama persis dengan usual money cara kerjanya atau beda gitu, dan resikonya seperti apa gitu ya. Jadi kita pelajari. Jadi di sini kalau gue pelajari secara di dokumen, benar memang bahwa si level ini tuh pengen menjadi sebuah dolar restaked atau restaking gitu. Maksudnya apa kalau restaking? Bedanya apa sama staking biasa gitu ya. Jadi bedanya gini, kalau staking biasa itu kayak kita cuma staking satu aset ke sebuah platform, habis itu kita udah nggak bisa staking apa-apa lagi. Kita tidak bisa melakukan apapun lagi, dan si platformnya juga tidak melakukan apapun lagi. Dia hanya staking itu di platformnya dia aja. Sedangkan kalau namanya restaking gitu ya, restaking itu ada dua kemungkinan, tiga kemungkinan. Yang pertama adalah aset yang kita stakingkan ke platform tersebut, kita akan mendapatkan sebuah aset baru, yang aset baru tersebut bisa kita stakingkan kembali di platform yang lain. Itu namanya restaking. Jadi kita udah staking, kita bisa staking lagi. Itu namanya restaking. Yang kedua adalah kita nge-staking suatu aset ke suatu platform, dan si platform ini yang menggunakan aset kita untuk di-stakingkan kembali di platform yang lain. Jadi yang staking ini tuh si platform yang udah kita stakingkan pertama ya. Jadi bukan kita yang menentukan gitu. Itu juga bisa restaking. Yang ketiga itu bisa dua-duanya kombinasi ya. Jadi ini kurang lebih salah satu dari cara kerja restaking gitu. Intinya aset yang sudah kita stakingkan itu bisa di-stakingkan kembali ke platform lain ya. Itu kurang lebih secara logikanya. Nah, kalau kita lihat di sini di level dia bilang mereka mempercayai ada dua kebutuhan atau use case penting dalam dunia cryptocurrency. Pertama adalah permissionless access untuk US dollar, artinya semua orang punya hak yang sama untuk mengakses mata uang dolar gitu ya. Terus yang kedua adalah the ability to secure decentralized network against malicious actors, atau kemampuan untuk mengamankan jaringan terdesentralisasi dari aktor-aktor jahat. Nah, Level memiliki misi untuk menggabungkan kedua use case tersebut, membuat 10 kali lebih mudah untuk US dollar stablecoin untuk memberikan ekonomi keamanan dalam decentralized network atau jaringan terdesentralisasi. Nah, kalau di sini dia bilang the internet defense budget. Jadi dolar ini atau staking itu merepresentasikan beberapa core ya, dan intinya tujuannya sebagai bond. Jadi logiknya kalau kita ada nyimpen duit di bank gitu ya, kita deposito ke bank, bank berperan untuk mengelola aset kita gitu, atau meminjamkan aset kita atau apapun itu. Nah, itu
salah satu bentuk bond yang terjadi dalam dunia Web2 gitu, dalam perbankan. Nah, di Web3 itu sebenarnya bisa dilakukan juga, dan kelebihannya adalah dia decentralized dan permissionless. Jadi dia punya kemampuan yang jauh lebih baik dibandingkan Web2 gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang udah dianggap sebagai bisnis yang sangat besar gitu, di mana 8 dari 20 top coin market cap di proof of stake chain ya, berarti kayak di Ethereum, BNB dan sejenisnya yang proof of stake itu sebagian besar adalah stable coin ya, internet bonds yang mengamankan jaringannya. Lebih dari 30% atau sekitar 100 billion US dollar dari supply dari Ethereum itu kontribusi dari economic security-nya itu ada di bond tersebut, yaitu ETH-nya. Jadi kalau teman-teman tahu, ETH itu bisa di-stakingkan dan itu bisa di-restake lagi. Beberapa video yang pernah gue bahas, contoh kayak Treehouse Finance, terus juga Curve, bukan Curve, sorry, kayak Lido, ya. Nah itu restake platform ya, kayak Karak ya, Karak itu gue juga pernah bahas videonya, bisa dicek. Itu udah restake dan itu diamankan oleh Ethereum gitu loh. Jadi 30% lebih itu diamankan oleh uh, bond dengan restake tadi gitu. Jadi menurut dia seperti itu. Dan di persentase lebih dari double di jaringan Solana dan Cardano di 2023 itu sekitar 3 billion US dollar gitu yang dibayarkan ke Ethereum staker ya. Jadi memang dianggap ini bisa membantu meningkatkan keamanan dan juga menambah penggunaan utility dari aset tersebut. So, jadi narasi tersebut karena cukup dirasa kuat ya, jadi akhirnya mereka memperkenalkan pengamanan ya dan juga meningkatkan keuntungan menggunakan dolar. Jadi atau dollarized restaking. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. For bondholders restaker, jadi hari ini sebagian besar stablecoin adalah idle asset atau aset tidak aset diam gitu loh. Ya, memberikan return free risk atau tidak ada risiko. Ya. Nah, dengan kombinasi yang tepat di jaringan, level mengubah produktif aset mendapatkan yield yang lebih besar itu. Ya, tentu saja semakin besar yield, pasti semakin besar resikonya. Nah, untuk bond sellernya ini kebagi ke beberapa hal seperti cost savings, ya untuk membuka aset baru, ya kelas baru, dan mengamankan jaringan, capital efisiensi untuk di-restakekan ke berbagai capital efisien, ya, dan dia juga bisa di-restake ke AVS. AVS ini punyanya Eigenlayer ya, punya Eigenlayer AVS. Lalu LRT. Nah, LRT ini contohnya kayak Karak gitu ya, kayak Treehouse dan sejenisnya. Jadi ini beberapa bagian lah ya, bagian yang memang ditargetkan oleh si level tersebut. Buat teman-teman yang nggak paham, pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Yang penting gue udah berusaha menjelaskan semudah mungkin, seawam mungkin gitu ya. Nah, untuk roadmap-nya sendiri, di sini dia belum ada roadmap untuk di 2025, hanya ada kuartal 4 2024, yaitu stake LV USD atau level USD, di mana ini memungkinkan para users atau kita yang staking untuk mendapatkan reward dari dua jenis. Pertama adalah base yield atau bunga bawaan, dan FVS yield atau bunga tambahan dari project lain atau restaking tadi gitu. Jadi kalau kita staking biasa itu kita dapatnya base yield. Tapi karena dia restaking, di staking lagi ke tempat lain, ya itu kita dapatnya tambahan dari produk lainnya itu FVS di kasus ini gitu ya. Dan dia support untuk additional base yield source. Jadi kalau ada yield tambahan dari luar, itu dia bisa nanti masuk juga. Lalu juga additional DeFi integration untuk level USD. Jadi ini kurang lebih roadmap-nya. Dan kalau kita arsitekturnya, ya yield atau bunga yang kita dapatkan itu dibagi menjadi 3 bagian, jadi 3 level komponen di level USD ini. Arsitektur pertama adalah issuance, jadi kontrak yang akan responsible atau apa ya sebutan responsible itu bahasa Indonesianya bertanggung jawab ya dalam untuk melakukan minting dan juga redeem untuk level USD-nya sebagai kolateral. Jadi kita nantinya ketika kita deposit ya USDT ataupun USDC, teman-teman akan dapat satu aset baru namanya level USD. Jadi si USDT dan USDC-nya itu akan jadi kolateral. Dan ini yang bertanggung jawab untuk perubahan tersebut adalah si smart contract. Jadi bukan orang gitu. Jadi beda, kalau bank kan ya orang gitu kan, kalau di blockchain ya smart contract. Terus yang kedua base yield. Kontrak memungkinkan untuk stake underlying collateral into ke base yield layer seperti AAV. Jadi untuk dapat base yield-nya si USDT dan USDC kita yang kita stakingkan itu akan dijadikan underlying asset atau dijadikan aset kolateral
ke berbagai platform yang menghasilkan yield atau bunga seperti kayak AAV ya dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, restaking. Nah, kontrak ini bisa memanage restaking underlying kolateral kita ke aset restaking protokol seperti agent layer yang tadi gue sebutkan, AVS gitu ya. Lalu ada symbiotic finance dan juga Karak. Jadi ketika kita melakukan kolateral USDT dan USDC, itu memungkinkan aset-aset tersebut untuk dijadikan underlying kolateral lagi atau di-stakingkan kembali ke berbagai protokol seperti Eigen, Symbiotic, dan Karak. Sehingga dari ketiga tahap ini akan memungkinkan teman-teman bisa mendapatkan yield bunga yang lebih besar gitu. Tapi jujur, again di sini sebenarnya gue tidak mencari yield sih. Again kita nyarinya adalah XP atau poin supaya kita dapat airdrop dari token levelnya. Nah, di sini dia juga udah jelasin bahwa ada rewards. So, rewards-nya adalah XP. Jadi XP ini adalah untuk teman-teman dapat apa ya, poin gitu loh, naik level. Jadi untuk XP ini bisa dicek di dashboard, nanti kita akan cek. Users bisa melakukan deposit stablecoin seperti USDT, DUSD, USDC. Sebenarnya tadi gue cek sih USDC sih. Dan aset-aset lain untuk memulai mendapatkan XP. Lalu always users bisa juga deposit level USD-nya ke Curve LP token. Jadi ini juga teman-teman bisa dapat yield tambahan. Ya, ini nanti gue akan jelasin untuk yang ini ya. Untuk khusus ini gue akan jelasin di akhir. Lalu kontraknya, ya si kontrak deposit level USD dan Curve LP token itu akan di fork ke Ethena LP staking pool. Nah ini yang tadi di awal gue lupa pengen nyebutin, gue lupa nama projectnya, project itu Ethena gitu ya. Dan kontrak ini sudah mengamankan lebih dari 200 juta US dollar TVL ya, dan kontraknya pun yang dideposit itu semua asetnya akan di fork kembali ke Zircuit Restaking Pool, di mana Zircuit juga udah mengamankan 1,5 billion US dollar. Jadi mereka juga mempercayakan asetnya itu kembali diputar lagi ke berbagai platform yang tadi gue sebutkan barusan gitu ya. Nah, untuk depositnya, users bisa melakukan deposit stablecoin di level website dan users akan langsung dapat XP ya dalam waktu dekat ketika sudah deposit. Dan withdrawalnya, users bisa melakukan withdrawal atau meredeem ya, teman-teman kembaliin level USD-nya lalu tarik kembali USDT-nya, itu namanya redeem gitu ya, atau withdrawal. Teman-teman bisa withdrawal aset kalian dan XP yang sudah kalian kumpulkan tidak akan hilang. Tapi users yang melakukan deposit level USD ataupun level USD pairing USDC di Curve LP token itu membutuhkan cooling down period ya 7 hari. Jadi teman-teman misalnya klik withdrawal itu tunggu 7 hari dulu baru asetnya bisa ditarik. Itu khusus untuk aset level USD pairing USDC di Curve LP. Dan ketika teman-teman klik withdrawal 7 hari tunggu itu nggak dapat XP ya. Jadi dapat XP-nya itu ketika teman-teman klik withdrawal-nya. Oke, jadi di sini juga ada point staking. Nah, untuk stakingnya supaya dapat XP lebih besar gimana? Jadi di sini point stakingnya dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, untuk stablecoin issuer. Ini untuk partner ya. Jadi usual. Jadi teman-teman kalau staking usual dolar ke level, teman-teman akan dapat 3 kali usual pills. Jadi dapat poin usual dolarnya lebih banyak, lalu dapat level XP. Kalau elixir, ini gue pernah bikin video juga elixir. Teman-teman dapat 5 elixir potion 5 kali lebih besar, dan juga dapat level XP. Lalu ada diet dan angle, ini dua ini belum tahu dapatnya berapa. Kalau di karak, teman-teman dapat 3 kali karak poin dan level XP. Jadi itu dapat poinnya lebih besar untuk partnernya. Dan di sini juga ada sistem referral, teman-teman bisa share dan ajak teman kalian untuk garap bareng. Nah, untuk keamanannya, ini semuanya sudah diaudit sama dia ya untuk smart contract-nya. Khususnya kalau gue perhatikan di sini, dia pakai Spearbit Cartina untuk si level USD-nya. Ini penting ya, ini lebih ke karena kita ketika deposit USDT ataupun USDC itu kan jadi level USD tuh, ya kan? Nah, level USD-nya sudah diaudit. Nah, itu yang penting. Sama di sini dia ada audit untuk stake-nya. Jadi teman-teman bisa staking level USD-nya. Nah, pool staking-nya itu sudah diaudit juga. Jadi ini dua yang penting. Kalau yang di atas ini lebih ke point farm ya, untuk responsibel dalam memberikan poin atau XP ke kita kayak gitu. Jadi ini auditnya sudah dilakukan oleh timnya sendiri ke beberapa jasa yaitu Spearbit dan juga Zelik tadi. Gue harap sih ini bisa ditambahin lagi ya supaya lebih bagus lagi ya, kalau bisa si pihak levelnya di auditnya lebih dalam lagi, lebih banyak lagi. Oke, jadi kurang lebih itu penjelasannya panjang banget ya, 14 hampir 15 menit, semoga bermanfaat. Sekarang untuk garapannya, tutor garapannya, teman-teman buka website, linknya ada di deskripsi video. Di sini nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman klik sign in, lalu connect dengan MetaMask wallet kalian. Nah, teman-teman connect aja.
Nanti untuk pertama kali gue agak lupa kalau nggak salah kalian harus masukin kode gitu ya atau apa, kodenya juga di deskripsi video. Lalu teman-teman nanti akan muncul tampilan seperti ini ya di dashboard pertama kali. Ya, di sini ada informasi untuk minting, teman-teman bisa minting di sini. Lalu di sini ada stakingnya, kalau teman-teman ada staking dia akan muncul asetnya di sini. Lalu di sini ada informasi yield atau bunganya. Jadi bunganya itu mencapai 10,33% untuk saat ini. Lalu juga ada sistem referral, teman-teman bisa invite teman kalian di sini tinggal copy dan share. Lalu kalian akan dapat XP di sini, dia XP-nya akan bertambah. Ya, earning-nya akan bertambah kalau kalian deposit ataupun teman kalian deposit menggunakan referral kalian. Nah, next selanjutnya untuk minting ya. Jadi teman-teman bisa klik di sini mint. Nah, untuk USDT dan USDC-nya itu teman-teman hanya bisa di jaringan Ethereum. Jadi dia tidak ada di jaringan lain, dia hanya support di jaringan Ethereum network. Nah, karena gas fee-nya mahal, saran gue teman-teman pakai gas tracker untuk meminimalisir fee yang mahal ya. Teman-teman buka ini gas tracker, searching aja apa yang atas Ethereum gas tracker. Di sini teman-teman lihat average-nya yang tengah ya. Ini 20 GUI. Nah, saran gue kalau teman-teman pengen staking atau transaksi di Ethereum itu GUI-nya kalau bisa di bawah 15 atau kalau di bawah 10 wah itu gas fee-nya murah gitu ya. Kalau di bawah itu teman-teman staking aja. Nah, stakingnya bisa pakai USDT dan USDC. Nah, ini bebas. Terus ada pertanyaan, kok kalau di Ethereum sarannya minimal modalnya berapa? Saran gue jujur mungkin di angka $1.000 ya, minimal. Kenapa? Karena gas fee-nya kan mahal tuh, ya kan? Dan kalian pasti akan bertarung dengan orang-orang yang deposit angkanya besar. Jadi kalau bisa ya minimal 1.000 supaya teman-teman tidak ketinggalan poin dari orang lain gitu loh. Plusnya apa? Plusnya adalah ini tidak bisa digarap secara free. Artinya saingan kalian yang penggarap-penggarap free atau penggarap tap-tap Telegram dan sejenisnya itu tidak akan mendapatkan alokasi dari airdrop level money ini. Otomatis kalian potensi JP-nya itu lebih besar karena yang ngegarap ini itu lebih sedikit dibandingkan tap-tap Telegram dan sejenisnya atau yang pun garapan-garapan free gitu. Jadi ya itu keuntungan buat yang pakai modal gitu. Karena sayangan kalian ya cuma yang pakai modal. Tapi kalau yang kayak Telegram ataupun yang gratis itu sayangan kalian biasanya dua, yaitu yang pakai modal plus yang gratisan. Apalagi kalau gratisan orang pasti nuyul. Jadi teman-teman bisa manfaatkan yang sistem modal tuh seperti ini keuntungannya ya. Sayangan kalian lebih dikit. Jadi kan bisa deposit USDC ataupun USDT bebas. Nah, nanti ketika kan sudah deposit kan akan dapat sebuah token namanya level USD atau LVL USD. Nah, kalau kan sudah minting kan bisa ke bagian farm. Ini opsional ya. Jadi untuk minting itu wajib ya. Terus kalau kalian pengen stop di situ ya udah stop aja ya, nggak usah lanjut. Tapi ini ada opsional yaitu namanya farm. Nah, farm ini bisa memberikan yield atau reward yang lebih besar. Tapi syarat dari farm adalah teman-teman harus stakingkan kembali di platform yang berbeda, ya platform yang lain. Ya, contohnya apa? Contohnya teman-teman bisa di sini deposit LVL USD di sini, ya. Ini untuk yang tidak mau repot, ya. Kalau kalian nggak mau repot, kalian deposit level USD doang. Tapi kalau kalian pengen yield lebih besar dan pengen lebih repot, itu kalian bisa depositnya adalah level USD/USDC yang ini, ya. Yang ini di Curve Finance. Cara dapetinnya gimana? Cara dapetinnya kalian bisa klik di sini, ya. Di sini klik aja. Nah, ya di sini kalian klik. Nah, di sini kalian bikin token baru. Namanya adalah uh, level USD pairing USDC. Slash itu pairing ya, atau sambungan. Nah, ini kalian connect wallet. Di sini klik connect wallet. Nah, di sini kalian masukin jumlahnya. Jadi, misalnya jumlahnya adalah 1.000 level USDC. Misalnya kan punya 1.000 tadi kan. Artinya kalian membutuhkan 1.000 USDC yang sama. Lalu kalian bikin pairingnya. Nanti kan dapat token baru level USD USDC. Lalu kalian deposit ke sini. Yaitu withdrawalnya gimana? Withdrawalnya kan klik di sini withdrawal, masukin asetnya, lalu tarik, lalu nanti kalian pecahin lagi di sini. Ya, kalian unstack lagi di sini. Ya, jadi memang agak repot ya. Makanya untuk yang pairing ini opsional. Plusnya apa kelebihannya? Kelebihannya yield-nya lebih besar aja gitu. Tapi secara XP ya itu kurang lebih sama. Tapi kalau nggak mau repot ya kan depositnya cuma level USD aja. Ya kan deposit level USD. Lalu kalau kalian pengen withdrawal ya tinggal withdrawal di sini gitu. Lalu kalian tinggal redeem ya, tidak perlu pecahin lagi pairingnya ataupun bikin pairing di Curve. Tentu saja di sini kalian bikin pairingnya juga pakai gas fee. Jadi saran gue ya
minimal ya GoPay atau 1.000 untuk bikin LP-nya. Ya, nanti kan bisa cek leaderboard juga untuk lihat ranking kalian berapa. Kalian bisa klik aja bagian leaderboard-nya di sini ya. Ini contoh rankingnya, gue ranking 808 dari 4.328. Jadi yang ngegarap masih dikit banget, cuma 4.000 orang gitu. Oke, sisanya ya kalian pelajari aja. Kapan dia listing gue nggak tahu ya. Kapan peluang JP-nya gimana? Apakah besar? Ya, again, kalau narasi nantinya stablecoin atau restricted stablecoin-nya juga naik, ya harusnya punya peluang. Tapi again, ya everything punya resikonya sendiri. Ya teman-teman harus pastikan juga pakai uang dingin dan tahu resikonya. Oke, semoga video ini membantu ya, cukup panjang 20 menit. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah!